Pada gambar samping ditunjukkan bahwa ada muatan Q dan ada titik A dan B. Nah, kita disuruh mencari potensial pada titik A dan B yang diakibatkan oleh muatan Q. Bila muatan bergerak dari titik A yang berjarak RA dari Q ke titik B, berpindah dari A ke B yang berjarak RB dari Q. Nah, kita pertama harus cari beda potensialnya dulu. Beda potensial delta VBA sama dengan VB min VA yang dihasilkan dari negatif integral E dari jarak A ke B kalikan dengan DS. Nah, E sendiri itu rumusnya adalah K Q per R kuadrat kali R vektor. Sedangkan karena E itu vektor sedangkan potensial itu skalar, maka R vektornya bernilai 1. Maka berubah menjadi negatif integral A ke B untuk E kalikan dengan DS. Kita keluarkan sekarang. E-nya menjadi K Q R vektor per R kuadrat DS. R vektornya hilang karena bernilai 1 menjadi negatif integral A ke B K Q per R kuadrat DR. Nah, setelah diintegralkan, karena yang mempunyai indeks A dan B adalah jarak, maka rumusnya menjadi Kq kalikan 1 per RB min 1 per RA. Jarak R ke B dan jarak R ke A. Nah, kita lihat rumusnya mirip-mirip ya antara hukum Coulomb, medan listrik sama potensial listrik. Bedanya apa? Kalau hukum Coulomb itu muatannya harus berpasangan, muatan 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3 dan seterusnya. Jadi setiap muatan tidak independen, sedangkan medan listrik dan potensial listrik setiap muatannya independen. Bedanya lagi kalau medan listrik itu vektor, sedangkan potensial listrik itu skalar. Nah, sekarang bagaimana mencari V-nya aja, rumus V-nya aja. Kalau tadi kan delta V ya, beda potensial. Sekarang kita cari rumus V-nya aja. Tadi kita sudah punya kaki kalikan dengan 1 per RB min 1 per RA. Nah, kalau kita cari V-nya aja untuk satu titik, maka ibaratkan titik A itu berada di infinity yang terlalu jauh, maka 1 per infinity adalah 0. Jadi rumus yang kita punya sekarang tinggal K Q kalikan 1 per R. Itu adalah rumus V-nya. Potensial listrik dapat didefinisikan sebagai energi per satuan muatan. Maka satuannya akan menjadi joule per coulomb. Joule per coulomb dapat kita katakan sebagai volt yang diperkenalkan oleh Alessandro Volta. Nah, sekarang kita punya muatan Q1 dan Q2 yang berjarak sejauh R12. Kemudian ditanyakan berapa energi yang dibutuhkan untuk meletakkan dua muatan itu dari posisi tak hingga menjadi posisinya seperti itu dengan jarak R12. Jadi, misalkan Q1 dan Q2 itu sama jenisnya, sama-sama positif atau sama-sama negatif, itu mereka kan akan lama-lama akan saling menjauh sehingga R12-nya bertambah. Sedangkan kalau misalkan Q1 dan Q2 beda jenis, itu lama-lama akan mendekat, R-nya berkurang. Nah, dibutuhkan energi untuk menjaga agar R12-nya itu tetap sekian, tetap di jumlah R12 itu. Nah, maka dibutuhkan suatu energi untuk mengikat posisi Q1 dan Q2. Itulah namanya energi potensial listrik. Nah, pada gambar dijelaskan bahwa muatan pertama adalah bebas. Jadi dia bisa dimanapun. Sedangkan muatan 2 itu yang mengikuti muatan 1, dipengaruhi oleh muatan 1. Jadi muatan satunya dimanapun, muatan 2-nya akan mengikuti dengan jarak tertentu. Maka energi yang dibutuhkan dirumuskan sebagai U12 sama dengan W2 U12 sama dengan Q2 besar muatan 2 dikalikan V1 potensial 1 sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 kali Q1 Q2 per R12. Itu untuk menghitung energi potensial antara muatan 1 dan muatan 2. Ya, tadi
tadi sudah 2 muatan, sekarang kita tambah 1 muatan lagi, yaitu muatan ketiga yang diberi jarak R13 dari Q1 dan jarak R23 dari Q2. Jadi untuk menghitung muatan ketiga, kita punya W sama dengan Q3 dikalikan dengan V1 ditambah V2 sama dengan Q3 per 4Pi epsilon 0 kali Q1 per R13 ditambah Q2 per R23. Sehingga total energi untuk konfigurasi yang dibutuhkan untuk memindahkan ketiga muatan itu dari posisi tak hingga, kita punya rumus U total sama dengan W2 ditambah W3 yang dapat kita jabarkan menjadi 1 per 4Pi epsilon 0 kali pasangan Q1 Q2 per jaraknya R12 ditambah pasangan Q1 Q3 per jaraknya R13 ditambah Q2 Q3 per jaraknya R23 sama dengan total U sama dengan U12 ditambah U13 tambah U23. Oke, kita lihat ke contoh soal ya. Ini contoh soal untuk potensial listrik. Kita lihat soalnya. Charge Q1 2 mikrokolom, muatan Q1 2 mikrokolom berlokasi di titik asal atau origin. Dan muatan Q2 besarnya 6 mikrokolom negatif yang letaknya di 0,3 meter. 0-nya di X, terus di titik Y-nya 3 meter. Yang ditunjukkan pada gambar 25-11. Temukan total dari potensial listrik dari kedua muatan tersebut di titik P. Titik P-nya di sini. Ya, oke. Sebelumnya kita perlu tahu jaraknya masing-masing. Untuk muatan 1 jaraknya ke titik P adalah 4 meter. Untuk muatan 2 jaraknya adalah 5 meter. Di sini pakai Pythagoras ya. Nah, kalian bisa pakai satu-satu ngitungnya, mau dihitung V1 plus V2 boleh, atau mau langsung pakai VP sama dengan yang ini rumusnya. Sama aja. Kayaknya kita masukkan 8,99 kali 10 pangkat 9. Q1 nya 2 kali 10 pangkat 6 karena mikro ya. Per jaraknya ke titik P adalah 4 meter. Ditambah negatif 6, Q2 nya negatif 6 kali 10 pangkat 6 per 5 meter jaraknya. Setelah dihitung hasilnya ketemu negatif 6,29 kali 10 pangkat 3 volt satuannya. Terus sekarang kita lihat soal yang B. Tentukan delta, change itu delta ya, delta dari potensial energi, delta U dari muatan 3 mikrokolom yang bergerak dari infinity ke titik P. Jadi muatan ketiga ini ada di titik P. Nah, rumusnya seperti yang udah kita bahas di slide sebelumnya, delta U untuk muatan ketiga itu tinggal Q3 dikalikan dengan VP. VP-nya kan tadi sudah dicari ya. Nih, VP-nya ini. Kalikan ke sini, ya. Q3-nya 3 mikrokolom, 10 pangkat min 6 kali VP-nya negatif 6,26 kali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 18,9 kali 10 pangkat min 3 Joule. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang lebih tingkat lagi. Kita akan menghitung E ketika V-nya diketahui. Dari awal tadi kita sudah belajar bahwa beda potensial atau delta V itu didapat dari negatif integral batas bawahnya A, batas atasnya B dari E kalikan dengan ds-nya. Batas bawah A ke B itu artinya muatannya berpindah dari titik A ke titik B. Nah, sekarang di gambar dijelaskan bahwa perpindahan titik A ke B-nya hanya dalam koordinat X. Jadi koordinat Y dan Z-nya konstan. Nah, bagaimana menghitungnya? Maka jaraknya atau delta S-nya itu adalah delta X, karena yang berpindah hanya X-nya aja.
Jadi rumusannya sekarang delta V sama dengan negatif integral batas bawahnya X, Y, Z, batas atasnya menjadi X plus delta X, Y, Z dari E ds. Nah, kita bisa keluarkan integralnya menjadi negatif E kali delta S. Delta S-nya sendiri kita ganti menjadi delta X. Jadi hasilnya negatif EX dikalikan delta X. Nah, kenapa yang dihitung hanya EX-nya aja? Sekali lagi, karena yang berpindah hanya koordinat X-nya, sedangkan Y dan Z-nya konstan. Nah, nanti kalau misalkan yang berpindah adalah Y atau Z-nya, ya berarti kita hitung EY atau EZ-nya. Jadi dapat kita simpulkan EX-nya sama dengan beda potensial atau delta V per delta X. Nah, lalu bagaimana ketika yang berpindah itu ada di semua koordinat? X-nya berpindah posisi di sumbu, Y-nya berpindah posisi di sumbu, Z-nya juga berpindah posisi. Nah, kalau begitu kita harus menghitung gradien dulu. Gradiennya didapat dari masing-masing perpindahan dengan indeks I, J, K sendiri-sendiri ya. Maka hasilnya nilai E-nya sama dengan negatif gradien dikalikan dengan V. Oke, ini adalah materi terakhir di potensial listrik pertemuan 6. Kita akan mempelajari tentang dipol listrik. Dipol listrik itu terdiri dari dua muatan yang besarnya sama tapi berbeda jenis dan dipisahkan oleh jarak yang ada dalam gambar itu 2A. Di sini ada A, di sini ada A. Jadi ini adalah 2A. Nah, pusat dari dipol ini berjarak X untuk sampai ke titik P. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa energi potensial di titik P. V-nya berapa? Nah, V-nya itu kita pakai rumus V sama dengan konstanta kalikan sigma Q per R1. Kenapa sigma? Karena muatannya ada 2. Kita masukkan rumusnya Q1 Q2 besarnya sama ya, di sini besarnya sama. Jaraknya itu X min A, X menuju ke A yang negatif sama X plus A, X ke A yang positif itu jaraknya. Nah, setelah dihitung diuraikan hasilnya adalah 2 kali konstanta dari Q kali A per X kuadrat min A kuadrat. Nah, coba kalian pikirkan bagaimana ketika titik P itu ada di sebelah kiri dari muatan yang negatif, misalnya di sini. Nah, ini coba dicari. Kemudian pertanyaan berikutnya, hitung V dan EX ketika titik P itu jauh dari dipolnya. Jadi jaraknya itu sangat jauh dari dipolnya. Nah, ketika jarak dipol dan titik P-nya itu terlampau jauh, maka A-nya itu diabaikan dari rumus yang tadi X kuadrat min A kuadrat, A-nya itu diabaikan, jadi sisanya hanya X kuadrat aja. Jadi rumusnya berubah menjadi V sama dengan 2 konstanta Q kali A per X kuadrat aja karena A-nya diabaikan. Kemudian bagaimana bila V dan E ketika P-nya itu ada di anywhere between the two charge, dimanapun di antara dua muatan itu. Jadi V-nya berubah menjadi, kembali lagi, kalau yang tadi di sini X min A, X plus A, di sini berubah menjadi A min X, X plus A. Jadi rumusnya kembali menjadi ini, 2KE kali Q kali X-nya per X kuadrat min A kuadrat. Begitu. Oke, sekian materi hari ini tentang potensial listrik, energi potensial listrik, dan usaha potensial listrik. Kalau masih ada pertanyaan yang bingung dan masih kurang paham, silahkan tanya ke dosen pengampu masing-masing.